Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semua, kelas 7E dan 7F SMP Negeri 2 Wungu yang saya cintai. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam. Ya. Oke. Ya. Hari ini kita melanjutkan pembelajaran PAI dengan tema Toharoh bersama saya Supriyanto, ya, Kak Supri, mahasiswa PPL Sekolah Tinggi Agama Islam Madiun. Ya. Untuk CV saya, ya, riwayat hidup saya seperti ini, ya. Lulusan SMKN 1 Madiun tahun 2005, kemudian bekerja di PT SOA setahun, kemudian di Jepang 3 tahun. Sepulang dari Jepang, wirausaha LPK Kogas Nusantara sampai sekarang. Ya. Jadi rumah saya dekat di SMP, ya, sebelah utara SMP, ya, yang ada bannernya bimbel Kogas itu. Ya. Oke, kita langsung aja ya. Demikian biografi singkat saya. Ya. Langsung saja, rumasan masalah yang akan kita pelajari, apa pengertian toharoh dan pembagiannya, kemudian pengertian najis dan hadas dan bagaimana cara membersihkannya, kemudian macam-macam alat bersuci, ya, kemudian pembagian najis dan hadas, selanjutnya cara berwudu, mandi wajib, dan tayamum. Oke, ada gambaran? Ya, oke. Kita masuk ke pengertian dulu. Apa itu toharoh? Ya, toharoh, ya, berasal dari bahasa Arab secara lugat, ya, atau haru, yang artinya kebersihan atau bersuci. Jadi toharoh secara bahasa artinya bersuci. Secara istilah atau terminologi, yaitu menyucikan badan, pakaian, dan tempat dari hadas dan najis dengan cara yang telah ditetapkan oleh syariat Islam. Ya. Menurut Ibnu Rashid, ya, ini salah satu cendekiawan Muslim, ya, pada daulah, ya, yang di Muawiyah yang kedua, ya, yang ada di Eropa. Ya. Toharoh dibagi dua, toharoh dari hadas dan toharoh dari najis. Nah, apa perbedaan antara hadis dan hadas? Mari kita bahas, ya. Najis menurut bahasa apa saja yang kotor atau sesuatu yang kotor. Sedangkan menurut syara berarti kotoran yang mengakibatkan sholat atau ibadah tidak sah, seperti darah dan kencing, bisa kotoran hewan dan sebagainya. Cara membersihkan najis, ya, yang pertama caranya adalah istinja dengan air, ya. Kemudian istijmar dengan benda lain, misalnya membersihkan dengan tisu atau batu, kayu, daun, dan sebagainya. Kemudian caranya dengan menggosok dan menyiram. Ya. Kalau najis mughaladoh nanti kita bahas, ya. Selain menyiram juga menggosok dengan tanah liat atau debu, ya. Karena memang 7 kali membasuh dengan air, 1 kalinya dengan debu atau tanah. Berikutnya hadas, ya. Kalau najis itu sesuatu yang kotor yang berasal dari luar, ya. Kalau hadas itu dari dalam, internal. Hadas secara etimologi, ya, ilmu berasalnya kata seseorang yang tengah berhadas. Sedangkan secara istilah atau terminologi adalah sesuatu yang mengotori anggota tubuh yang bisa mencegah sahnya sholat atau beribadah. Seperti orang yang junub, haid, nifas, dan lain-lain. Cara bersuci dari hadas ada 2. Jika hadas kecil, hanya dengan wudu atau tayamum. Ya. Kalau hadas besar harus dengan mandi wajib, mandi junub. Ya. Oke. Saya geser dulu karena tidak kelihatan. Ya. Alat-alat bersuci. Ya. Alat yang digunakan untuk membersihkan. Yang pertama air. Nah, air ini ada bermacam-macam. Ada air mutlak,
ya, air yang suci lagi menyucikan, yaitu air yang berasal dari tanah dan kemudian sungai dan sebagainya. Kemudian air mustakmal, ya, mutanajis dan musyammas. Nanti kita akan bahas setelah ini. Kemudian debu, jika sulit mendapatkan air. Ya. Kemudian 3, benda-benda yang menyerap kotoran, batu, tisu, kayu. Ya. Berarti ini istijmar, kalau nggak ada selain air, debu, dan tadi yang disebutkan ya. Pembagian air, nah kita akan bahas di sini. Ya, kita geser ke sini. Air mutlak, yaitu air yang suci lagi menyucikan. Air yang turun dari langit atau keluar dari bumi, seperti air hujan, air sungai, air laut, air telaga, air salju yang mencair. Berikutnya adalah nomor 2, air mustakmal. Air yang suci tapi tidak mensucikan. Karena ini air bekas wudhu atau mandi junub. Ya. Air bekas bersuci wudhu dan mandi junub. Kemudian air mutanajis, air yang mengandung najis. Misalnya air sungai yang terkena kotoran, ya, dan sebagainya. Kemudian air musyamash, air yang makruh digunakan, seperti ya air yang di dalam tong yang udah lama terpapar karat sinar matahari sehingga berubah baik bau, warna, ya, itu berubah, ya, itu makruh. Diperbolehkan tapi lebih baik dihindari. Ya. Pembagian najis, ya. Secara wujud najis dibagi dalam 2, ya. Najis ainiyah dan najis hukmiyah. Apa itu najis ainiyah? Najis ainiyah adalah semua najis yang berwujud atau dapat dilihat melalui mata atau mempunyai sifat yang nyata seperti warna atau baunya. Contohnya seperti kotoran hewan, ya, kencing dan darah yang bisa dilihat, ain kan dari mata, ya. Kemudian najis hukmiyah, semua najis yang telah kering dan bekasnya sudah tidak ada lagi serta sudah hilang antara warna dan baunya. Contohnya adalah kencing yang mengenai baju yang kemudian kering sedang bekasnya tidak nampak. Ya, ini berarti tidak terlihat. Dilihat dari tingkatannya, ya, ada 3, yaitu najis mukoffafah atau najis ringan, ya, air kencing anak-anak, ya, laki-laki berusia kurang dari 2 tahun. Hanya percikan air ke atas najis tersebut, hanya percikan air. Kemudian najis mutawasitoh atau pertengahan, ya. Contohnya darah, nanah, muntah, tahi, air kencing, wadi, bangkai, mazi, ya, cecair yang memabukkan, benda cair yang memabukkan, susu, mani, binatang tak halal dimakan. Cuci dengan air mutlak hingga hilang 3 perkara, baik ain, wujudnya, zat, warna, bau, dan rasanya. Ya. Kemudian yang najis mughaladoh atau yang berat, ya. Segala perkara yang hubungannya dengan babi dan anjing harus dibasuh 7 kali. Salah satu basuhannya hendaknya pakai air yang dicampurkan dengan tanah. Ya. Oke, wa karimastaka, apakah mengerti? Kita lanjutkan. Oke. Ini berikut contoh-contoh yang tadi, ya. Najis yang harus disucikan: babi, bagian tubuh ternak yang dipotong saat masih hidup, darah binatang, daging bangkai, wadi, madzi, kencing dan kotoran binatang, air liur dan keringat anjing, ini najis mughaladoh. Darah nifas tadi apa? Itu mutawasitoh, ya. Kotoran manusia, kencing manusia, kalau babi mughaladoh juga, ya. Oke. Wakarimaska, kita lanjutkan berikutnya, ya. Pembagian hadas, ya. Ada hadas kecil. Bila seseorang dalam keadaan bernajis disebabkan buang hajat selama belum beristinja, ya, beristinja tadi membersihkan dengan air, maka ia tetap dalam keadaan berhadas kecil.
Kemudian hadas besar, ya, seseorang dalam keadaan bernajis yang mengucapkan ia mandi sudah berhadas besar itu baru, ya, ia dinamakan suci dari hadas besar. Harus mandi ya dari hadas besar. Sebab-sebab orang berhadas, satu, karena bersenggama bersetubuh suami istri, ya, biar keluar mani atau tidak maka wajib mandi. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6, wa in kuntum junuban fatahharu. Jika kamu junub atau bersetubuh, maka hendaklah kamu mandi. Keluar mani baik karena bersetubuh atau tidak seperti bermimpi dan sebagainya, maka wajib mandi. Kemudian sebab buang kotoran, haid, sabda Rasulullah dari Aisyah, ya, berkata, telah, ya, bersabda Rasulullah kepada Fatimah binti Hubaisy, bila datang haid maka tinggalkanlah sholat atau sembahyang, dan bila telah habis maka mandilah Anda. Hadis riwayat Bukhari. Karena nifas, darah yang keluar sesudah melahirkan. Bila darah nifas itu telah berhenti, maka diwajibkan mandi. Oke, demikian penjelasan mengenai toharoh. Ya. Tanya jawab bisa di komentar, ya, nanti ditampung lewat WA atau di komentar di YouTube, ya. Oke, ada peribahasa, ya, jangan hanya melihat mawar itu indah, ya, tetapi, ya, bagaimana duri yang tajam itu menghasilkan mawar yang indah. Jadi kita tidak hanya melihat hasilnya aja, tapi lihat prosesnya, ya. Karena untuk menjadi pintar atau menjadi lebih pandai harus belajar dan berusaha dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigatou gozaimasu. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Ya, terima kasih. Mata.